Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi salah satu peradaban besar yang mempertahankan sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Mekanisme ekonomi yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai syariat, menghindari praktek riba, dan bertumpu pada instrumen keuangan seperti kekayaan alam, jizyah, horoj, usyur, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sistem kemitraan dagang. Namun, memasuki abad ke-19, gelombang perubahan mulai mengguncang sendi-sendi ekonomi Utsmaniyah. Pengaruh dunia barat yang semakin intensif melalui jalur perdagangan, politik, dan militer, membawa serta konsep kapitalisme dan sistem perbankan berbasis bunga. Reformasi Tanzimat yang terjadi pada 1839 sampai 1876 Masehi, yang bertujuan untuk memodernisasi negara, menjadi pintu masuk utama bagi bank-bank ribawi yang didukung oleh modal asing. Pendirian lembaga keuangan seperti Bank of Constantinople dan Imperial Ottoman Bank bukan sekedar transformasi ekonomi, tetapi juga awal dari ketergantungan finansial terhadap Eropa. Perubahan ini memiliki dampak besar terhadap Kesultanan Utsmaniyah, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Ketergantungan terhadap utang luar negeri semakin mengikis kedaulatan negara, hingga akhirnya menyebabkan krisis keuangan, yang memaksa Utsmaniyah menyerahkan kendali fiskalnya kepada kreditor Eropa melalui Duyun Umumiyeh. Dengan semakin melemahnya perekonomian, dan masuknya pengaruh asing, kejayaan kesultanan pun perlahan meredup. Dalam pembahasan edisi kali ini, kita akan menelusuri bagaimana sistem perbankan ribawi masuk ke dalam struktur ekonomi Utsmaniyah, peran negara-negara Eropa dalam proses tersebut, serta dampaknya terhadap kesultanan hingga menjelang kejatuhannya. Sejarah ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana perubahan dalam sistem keuangan dapat berujung pada hilangnya kedaulatan ekonomi, bahkan kedaulatan politik suatu bangsa. Awal mula bank ribawi di Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad memiliki sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Peran utama dalam transaksi keuangan dipegang oleh para sarrafs, atau penukar uang, pedagang besar, dan sistem wakaf yang menyediakan dana untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Namun, dengan meningkatnya interaksi dengan dunia barat pada abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami perubahan besar, khususnya dalam struktur ekonominya. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah masuknya sistem perbankan berbasis bunga, atau ribawi, yang sebelumnya tidak memiliki tempat dalam sistem keuangan Islam. Pembahasan edisi kali ini, kita akan mengulas bagaimana sistem perbankan ribawi mulai berkembang di Kesultanan Utsmaniyah, pengaruh kekuatan Eropa dalam proses tersebut, serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik Utsmaniyah, hingga menjelang kejatuhannya. Latar belakang sistem keuangan Utsmaniyah. Sebelum sistem perbankan modern diperkenalkan, Kesultanan Utsmaniyah mengandalkan mekanisme keuangan yang bersumber dari prinsip Islam, seperti kekayaan alam, jizyah, horoj, fak'i, ghanimah, zakat, usyur, doribah, infak, sedekah, yang kesemuanya terlepas dari sistem riba. Selain hal utama tersebut, beberapa aspek utama dalam sistem keuangan Utsmaniyah antara lain sarrafs, atau penukar uang. Sarrafs bertindak sebagai bankir informal, yang menyediakan jasa penukaran mata uang, kredit, dan pendanaan bagi pedagang. Mereka seringkali berasal dari komunitas non-muslim, seperti Armenia dan Yahudi, yang memiliki jaringan finansial luas. Sistem wakaf. Wakaf memainkan peran utama dalam menyediakan dana bagi pembangunan infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid. Sistem ini berfungsi sebagai lembaga keuangan non-ribawi yang menghindari praktik bunga dalam pengelolaan aset. Ketiadaan lembaga keuangan berbunga. Dalam sistem ekonomi Islam, praktik bunga dianggap haram, sehingga transaksi berbasis riba dihindari dalam tradisi Utsmaniyah. Sebagai gantinya, Utsmaniyah mengandalkan sistem kemitraan dagang, seperti mudorobah dan musyarakah. Reformasi Tanzimat dan masuknya bank ribawi. Pada awal abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi tantangan besar dalam bentuk krisis keuangan, dan menyebabkan perlunya reformasi finansial yang lebih modern. Modern di sini tentu merujuk dengan standar Eropa, karena pada masa-masa ini, tradisi Islam dianggap kuno dan terbelakang, akibat perang yang berkepanjangan, dan meningkatnya biaya birokrasi. Tanzimat
pada 1839 sampai 1876 dan perubahan ekonomi. Reformasi Tanzimat dilakukan dengan tujuan untuk memodernisasi berbagai sektor pemerintahan, termasuk sistem keuangan. Beberapa faktor utama yang mendorong masuknya bank ribawi adalah: pertama, keterbukaan terhadap investasi asing yang menyebabkan masuknya perbankan Eropa. Kedua, kesepakatan dagang dengan negara barat yang memaksa Utsmaniyah untuk mengikuti standar ekonomi kapitalis. Ketiga, kebutuhan akan modal untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan rel kereta api dan industri manufaktur. Sebagai hasil dari reformasi inilah, Kesultanan Utsmaniyah mulai mengadopsi sistem perbankan berbasis bunga yang sebelumnya dihindari. Dengan kata lain, di jelang keruntuhannya, Utsmaniyah sudah tidak lagi terikat dengan tradisi Islam, karena kebanyakan pejabat dan tokoh-tokohnya sudah terkena penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Pendirian bank ribawi dan dominasi kapitalis. Masuknya bank ribawi ke dalam perekonomian Utsmaniyah terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dengan pendirian bank-bank asing yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Utsmaniyah. Bank of Constantinople, 1847. Bank ini didirikan oleh kelompok bankir Inggris dan Prancis, bertujuan untuk membantu pemerintah Utsmaniyah dalam mengelola utang dan keuangan negara. Penerapan sistem bunga dalam pinjaman negara mulai menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap Eropa. Imperial Ottoman Bank, 1863. Dibentuk dengan modal dari Prancis dan Inggris, bank ini menjadi bank sentral de facto Kesultanan Utsmaniyah. Bank ini memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang dan mengontrol kebijakan moneter. Dengan sistem berbasis bunga, bank ini semakin memperkuat pengaruh keuangan barat di Utsmaniyah. Bank asing lainnya. Beberapa bank Eropa lainnya, seperti Credit Lyonnais, Prancis, dan Deutsche Bank, Jerman, mulai mendirikan cabang di wilayah Utsmaniyah. Bank-bank ini fokus pada pendanaan proyek infrastruktur dan perdagangan dengan sistem bunga. Krisis utang dan administrasi Duyun Umumiyeh pada 1881 Masehi. Ketergantungan Utsmaniyah terhadap pinjaman asing akhirnya menyebabkan krisis utang yang serius. Pada tahun 1881 Masehi, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi menyerahkan kendali atas keuangannya kepada Duyun Umumiyeh, atau administrasi utang publik yang dikelola oleh kreditor Eropa. Implikasi dari Duyun Umumiyeh diantaranya adalah pajak dari berbagai sektor, seperti tembakau dan garam, dialihkan untuk membayar utang luar negeri. Kedaulatan ekonomi Utsmaniyah semakin melemah karena keputusan keuangan harus disetujui oleh administrasi asing. Masyarakat Utsmaniyah mulai mengalami kesulitan ekonomi akibat pajak yang lebih tinggi dan eksploitasi sumber daya. Dampak sosial dan politik. Dampak dari sistem perbankan ribawi tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga menciptakan pergeseran sosial dan politik di dalam negeri. Misalnya, perubahan dalam struktur sosial. Bank ribawi menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, karena hanya elit tertentu yang mendapat manfaat dari sistem ini. Para pedagang dan saraf tradisional mulai tersingkir oleh lembaga keuangan modern. Reaksi dari ulama dan masyarakat. Para ulama menentang sistem perbankan berbasis bunga karena bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, pemerintah Utsmaniyah tetap mempertahankan sistem ini karena tekanan dari negara-negara barat. Pengaruh terhadap Turki modern. Setelah runtuhnya Utsmaniyah pada 1923, Republik Turki melanjutkan sistem perbankan berbasis bunga. Model ekonomi berbasis kapitalisme semakin berkembang, menggantikan sistem keuangan tradisional Islam. Riba dalam Islam adalah praktik yang sangat berbahaya dan dilarang secara tegas dalam syariat. Kenapa demikian? Setidaknya ada beberapa alasan utama, baik dari segi spiritual, ekonomi, maupun sosial. Berikut beberapa bahayanya. Dilarang secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Riba memiliki 72 pintu, yang paling ringan dosanya seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Merusak keseimbangan ekonomi. Riba menyebabkan kesenjangan sosial yang besar antara si kaya dan si miskin. Orang kaya semakin kaya tanpa usaha produktif, sementara yang miskin semakin terbebani hutang berbunga tinggi. Uang hanya berputar di antara orang-orang tertentu tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, menjadikan hutang sebagai beban berat. Sistem riba membuat seseorang terjebak dalam lingkaran hutang yang terus bertambah karena bunga yang menumpuk. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan, stres,
bahkan kehancuran keluarga, menghilangkan berkah dalam kehidupan. Harta yang diperoleh dari riba tidak mendapat keberkahan, sehingga meskipun secara materi terlihat banyak, tetapi seringkali cepat habis dan tidak membawa ketenangan. Nabi Muhammad bahkan pernah bersabda, "Tidaklah suatu kaum melakukan riba, kecuali mereka akan ditimpa paceklik atau kesulitan ekonomi." Riba bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi juga masalah spiritual dan sosial. Islam melarangnya untuk menjaga keadilan, keseimbangan ekonomi, dan keberkahan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi riba dan mencari alternatif keuangan yang halal, seperti jual beli yang adil dan sistem keuangan syariat. Dengan demikian, awal mula bank ribawi di Kesultanan Utsmaniyah merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang dipengaruhi oleh reformasi Tanzimat dan tekanan ekonomi dari Eropa. Pendirian bank-bank berbasis bunga seperti Bank of Constantinople dan Imperial Ottoman Bank menyebabkan ketergantungan ekonomi yang semakin besar terhadap kekuatan asing. Krisis utang yang terjadi kemudian berujung pada pengambil alihan keuangan Utsmaniyah oleh kreditor Eropa melalui Duyun Umumiyeh yang semakin melemahkan kedaulatan ekonomi kesultanan. Dampak dari sistem ini masih terasa hingga era modern, di mana model ekonomi berbasis kapitalisme dan perbankan berbunga terus mendominasi ekonomi Turki. Sejarah ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana perubahan sistem keuangan dapat membawa konsekuensi jangka panjang terhadap kedaulatan suatu negara.